Biasanya kan kalau kita muslim ya, orang meninggal itu ada 7 hari, Tahlilan kayak gitu. 40 hari, 100 hari dan segala macam. Nah itu tuh kalau menurut Islam tuh sebenarnya untuk apa dan gimana sih Pak Ustadz? Sebenarnya ini khilaf. Pak Ustadz, kalau di medis tuh kan tahap kematian tuh ada 3. Ada mati klinis, mati otak, kemudian mati biologis. Kalau di dalam Islam tuh ada juga nggak sih jenis-jenis kematian? Nah, Rasulullah pernah melihat jenazah. Kemudian beliau mengatakan yastarih au yustarahu minhu. Bisa jadi orang yang meninggal itu dia istirahat atau orang istirahat daripadanya. Maka Rasulullah melanjutkan, al-abdul mu'min yastarih min nasobit dunya. Hamba yang mukmin, hamba yang saleh, dia beristirahat daripada susah payahnya di dunia. Dengan dia meninggal, dia sudah tidak ada kewajiban sholat, tidak ada kewajiban puasa, tidak ada kewajiban yang lainnya. Yang sebenarnya di dunia ini bagi orang mukmin sijnul mukmin, penjara bagi orang mukmin. Kita kan di dunia ini banyak peraturan. Bagi orang muslim banyak peraturan, wajib ini, wajib ini, wajib ini. Maka ketika orang mukmin meninggal, orang saleh meninggal, maka dia merasakan kesusah payahannya di dunia telah hilang. Jadi istirahat daripada kesusahan dunia, tinggal merasakan nikmat di alam kuburnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang itu meninggal mustarihun minhu, manusia yang istirahat daripadanya, sehingga orang-orang yang dizoliminya berhenti dizolimi oleh dia, orang-orang yang disakitinya tidak lagi disakitinya. Jadi orang-orang yang masih hidup itu merasa istirahat daripada kezolimannya. Binatang-binatang yang dizoliminya istirahat daripada kezolimannya. Maka hendaknya kita menjadi orang yang pertama, yaitu orang yang ketika meninggal istirahat daripada kepayahan dunia, kemudian di dalam kubur mendapatkan kenikmatan daripada kenikmatan seperti kebun-kebun surga. Ada 5 orang yang meninggalnya itu dikenang. Yang meninggalnya itu merupakan kekurangan bagi manusia. Artinya orang merasa kehilangan, orang merasa sedih dengan meninggalnya. Yang pertama adalah muallimul Quran, orang yang mengajar Quran. Alimun amilun bi ilmi, orang yang alim yang mengamalkan ilmu. Kemudian imamun adil, seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang tidak zalim kepada rakyatnya. Dan yang terakhir adalah seorang pekuda yang baik. Ini kan zaman dulu pekuda yang baik, artinya pekuda yang baik itu dulu pada zaman Nabi itu kan suka perang, banyak terjadi peperangan. Dalam peperangan itu orang-orang yang berkuda, yang ahli dalam berkuda itu disebut orang-orang yang ahli di dalam berperang. Maka itu orang-orang yang 5 tadi itu menjadi kesedihan bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Ustadz, tapi saya juga pernah mendengar tuh ada orang yang meninggal husnul khotimah dan juga su'ul khotimah. Itu bedanya gimana Pak Ustadz? Husnul khotimah artinya baiknya akhir kehidupan. Su'ul khotimah artinya jeleknya akhir kehidupan. Husnul khotimah adalah orang yang ketika meninggalnya dalam keadaan ibadah, orang yang ketika meninggalnya masih dalam keadaan imannya tertancap di dalam hatinya, itu husnul khatimah. Sedangkan su'ul khatimah itu seperti hilang imannya. Awalnya dia muslim, lalu keluar daripada Islam. Nah Pak Ustadz, tadi kan udah dijelasin tuh tentang kematian husnul khotimah. Nah sih ciri-cirinya Pak Ustadz orang tuh meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Di antara tandanya adalah matanya meneteskan air mata. Meneteskan air mata ini di antara 2, karena dia merasakan sakit, karena memang meninggal itu sakit. Seperti disayat oleh pisau, seperti dikuliti orang meninggal itu. Walaupun orang soleh juga merasakan sakit. Sama aja ya? Sama aja. Bahkan Nabi Muhammad merasakan sakit luar biasa ketika meninggal. Ketika dicabut nyawa oleh Israel, beliau merasakan sakit. Kemudian beliau mengatakan, wahai Israel, cabutlah dengan lembut. Apakah seperti ini rasanya sakaratul maut? Maka Israel mengatakan, iya wahai Rasulullah. Oh kalau begini rasanya sakaratul maut, maka saya tanggung separuh daripada sakaratul maut umat saya. Maka beliau merasakan luar biasa sakitnya ketika itu. Nah, ketika seorang meninggalnya dalam keadaan meneteskan air mata, itu tanda husnul khotimah. Bisa jadi karena dia merasakan sakit atau menangis bahagia. Bahagia karena dia sudah mengetahui tempatnya ada di dalam surga. Dan di antara tanda husnul khatimah adalah bibirnya dalam keadaan kering. Kemudian di antara tanda husnul khatimah juga dia bisa mengucapkan la ilaha illallah.
Nah Pak Ustadz, tadi kan udah dikasih tahu tuh kalau misalkan kita sudah meninggal terus di alam kubur, kita itu akan dibangkitkan kembali. Apakah itu yang dinamakan kehidupan setelah kematian? Setelah kematian ada kehidupan di alam barzakh. Di alam barzakh itu kita menunggu datangnya hari kebangkitan yang disebut dengan Yaumun Nashri, hari kebangkitan, dibangkitkan ke padang mahsyar. Nah, selama kita di alam barzakh itu ada namanya nikmat, ada namanya azab. Wajib untuk kita yakini. Nah, dalam kubur itu kita bukannya berbaring seperti itu aja, seperti yang kita lihat ketika kita ikut di dalam menguburkan jenazah. Tapi di alam kubur ada kehidupan lagi, yang mana kenikmatan. Kalau orang dapat nikmat di alam kubur itu nikmatnya luar biasa, lebih nikmat daripada dunia. Makan juga dalam kubur, makan, minum, lebih nikmat daripada makanan dunia, lebih nikmat daripada minuman dunia. Biasanya kan kalau kita muslim ya, orang meninggal itu ada 7 hari, tahlilan kayak gitu, 40 hari, 100 hari dan segala macam. Nah itu tuh kalau menurut Islam tuh sebenarnya untuk apa dan gimana sih Pak Ustadz? Sebenarnya ini khilaf di antara ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Maksudnya membolehkan dan tidak membolehkan, ada yang mengatakan pahalanya itu sampai kepada mayit, ada yang mengatakan pahalanya tidak sampai kepada mayit. Jadi pertentangan pendapatnya di situ. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa tahlilan 7 hari, 40 hari, 100 hari itu adalah bid'ah atau itu sesat, kalau melakukannya masuk neraka, maka itu sangat keliru sekali. Manfaatnya apa? Manfaatnya ya seperti yang kita sebutkan tadi, manfaatnya adalah ini di awal-awal mereka masuk ke dalam kubur, di awal-awal si mayit masuk ke dalam kubur, maka di situ sangat butuh banyak pahala di situ, sangat butuh banyak amal di situ. Maka hendaknya di awal-awal itu ayo keluarga yang merasa sayang kepadanya, yang perhatian kepadanya, mengirimkan pahala-pahala. Jadi hendaknya keluarga di awal-awal meninggalnya si mayit, di hari pertama, kedua, ketiga, sampai ke-7, sampai mungkin sampai 40 hari, 100 hari itu sangat bersemangat untuk banyak-banyak mengirimkan bacaan-bacaan pahala-pahala kepada si mayit tadi. Okay. Ada nggak sih Pak Ustadz amalan untuk menghadapi kematian? Disebutkan oleh Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang suka memuhasabah dirinya dan beramal untuk kepentingan dia setelah mati. Muhasabah diri itu artinya begini: setelah kita berbuat, mungkin 1 hari kita berbuat sesuatu, kemudian sebelum kita tidur kita bermuhasabah, apa tadi yang saya lakukan hari ini? Hari ini bagaimana tadi sholat zuhur saya, bagaimana nanti apakah tadi saya sholat duha, bagaimana sholat duha saya, berapa rakaat sholat duha saya. Oh masih 2 rakaat, saya mau nambah jadi 4 rakaat, mau meningkat lagi. Itu muhasabah diri. Orang yang cerdik adalah orang yang suka muhasabah diri, mengintrospeksi diri atau mengoreksi diri. Ada muhasabah sebelum berbuat, ada muhasabah setelah berbuat. Kalau sebelum berbuat itu disebutkan oleh ulama fakir sumaf'al, dabbir sumaf'al. Artinya atur dulu lalu kerjakan. Sebelum kita melakukan sesuatu, atur dulu gimana nanti hasilnya. Kalau saya melakukan ini, nanti akibatnya apa? Kalau misalnya saya bekerja begini, nanti dapatnya apa? Nah, jadi dabbir summaf'al. Atur dulu, pikirkan dulu dengan matang, kemudian lakukan. Misalnya ada orang mau kuliah jurusan apa? Pikirkan dulu dengan matang, apakah kuliah yang dia akan lakukan itu bermanfaat bagi kehidupannya? Apakah itu yang lebih manfaat bagi dirinya? Maka pikirkan dulu baru kerjakan. Jadi untuk menyikapi kematian ini kita bersama-sama untuk mempersiapkan diri untuk kematian dengan hadir ke majelis taklim, kita perdalam lagi ilmu agama kita. Jangan tinggalkan kewajiban-kewajiban, terutama sholat 5 waktu, dan di bulan Ramadan jangan kita tidak berpuasa. Kemudian usahalah kita untuk setiap hari itu tambah baik dan tambah baik lagi. Jangan kita merasa hidup di dunia ini adalah hidup kita selama-lamanya. Hidup di dunia dalam sebuah perkataan lagi bahwa hidup di dunia ini bagaikan masuk dalam satu pintu dan keluar ke pintu yang lain. Sebagaimana rumah misalnya ada pintu depan, ada pintu belakang.
kita hidup di dunia ini bagai masuk dari pintu depan langsung keluar daripada pintu belakang, sangat sebentar sekali. Jadi ayo kita lebih memfokuskan bagaimana masa depan kita di akhirat. Kita banyak memikir masa depan itu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, bagaimana saya 10 tahun lagi, bagaimana pekerjaan saya, bagaimana rumah saya, bagaimana mobil saya. Kita banyak memikir seperti itu, seakan-akan itulah masa depan kita yang paling utama. Padahal masa depan yang paling utama untuk kita pikirkan masa depan di kubur, masa depan di padang mahsyar, masa depan ketika ditimbang amal kita, masa depan ketika kita melewati sirat, masa depan penentuan apakah kita masuk surga atau masuk ke dalam neraka. Itu hendaknya banyak-banyak kita pikirkan sehingga kita akan tidak lagi terlalu di dalam masalah duniawi ini, dan kita akan fokus untuk mempersiapkan kehidupan di akhirat kita.